Tasyi Atasya, selebgram sekaligus beauty vlogger tengah menjadi sorotan panas publik. Semua bermula saat saudara kembar Tasya Farasya itu memberikan ulasan tentang Bika Ambon milik Cimehong di kanal YouTube-nya. Ia menyebutkan tekstur kue tersebut terlalu keras, bahkan sempat membandingkan dengan produk lain yang dinilai lebih lembut. Tasyi bahkan menuding satu hal krusial yang juga menuai kontroversi terkait kebersihan Bika Ambon tersebut. Namun ulasannya memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa ulasan Tasyi terkesan menjatuhkan bisnis pelaku UMKM. Boleh jujur ini keras banget, aku gak tau kenapa Cimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Cimehong harus develop lagi adonannya, karena ini aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu tuh menyek, lembek, lembut, wangi. Ya sedangkan yang punya Cimehong keras banget tuh. Sampai dipoteknya kayak ngepotek sabun. Ini untuk Bika Ambon aku belum bisa kasih rating sama sekali karena aku juga nggak nyobain. Dan mungkin kedepannya ini bisa jadi malah bahan masukan untuk mungkin lebih merapihkan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini kedepannya untuk Cimehong. Terus terus juga buat Cimehong, semoga no hard feelings. Ini aku bener ngomong apa adanya. Kenapa aku mesti sampai kayak gini? Karena aku nggak mau sampai nanti dibilangnya aku masukin binatang ke dalam ini. By the way, ini adalah tambahan chattingan. Kita chat ke pihaknya Peak Baking punya Cimehong dan jawabannya tuh katanya ini harusnya adalah gosongan dari koran. Tapi aku tanya balik, kok bisa ada kakinya? Dan sampai terakhir aku mau upload ini itu belum ada jawaban lagi. Kalian bisa telaah sendiri kalau menurut kalian ini gosongan koran atau ini binatang. Tapi kalau dari sisi aku, menurut aku yang satu itu adalah binatang karena aku lihat dengan jelas itu ada kakinya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian merasa ini bukan binatang, yang kata Cimehong ini gosongan koran, ya itu balik lagi ke kalian. Hai, selebgram, influencer, jangan suka bikin cara-cara yang tidak sehat ya, menjatuhkan bisnis orang lain. Nih lihat, nih saya ambil gini semua ya, ini gampang. Nih saya punya nggak, saya gak punya, gampang mau dinakalin orang begini. Nih ya, tinggal begini aja tuh, rapi kok. Nih teman-teman lihat nih. Saya nggak biasa aja ini begini. Ini saya asal aja, saya nggak biasa. Nih, review nih. Lihat teman-teman, tinggal taruh barang kan. Lihat teman-teman. Kalau ada yang mau review ada barang, ini mah gampang. Gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini. Ya, jangan coba-coba. Tuhan saya yang akan menghancurkan Anda. Nggak percaya mah bakal habis gua lawan deh. Iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Situasi pun semakin memanas ketika Niki Tirta, seorang aktor yang kini di dunia kuliner, ikut mengomentari ulasan tersebut. Ia menyebut bahwa membandingkan Bika Ambon yang disimpan di kulkas dengan yang berada di suhu ruangan adalah tindakan yang kurang tepat. Hal itu memicu perdebatan di media sosial mengenai kredibilitas reviewer makanan dan etika dalam memberikan ulasan. Ambon full butter viral. Kemarin sempat ada food reviewer yang mereview dan dia komplain tentang Bika Ambonnya yang katanya keras. Dia mereview Bika Ambon tersebut baru saja keluar dari kulkas. Dan tidak berapa lama dia sempat membalas komen bahwa dia punya resep yang bisa membuat Bika Ambon itu tetap lembut walaupun disimpan di kulkas. Tapi yang membuat aku kepikiran adalah dia mereview Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas dengan Bika Ambon yang suhu ruangan. Sepertinya itu tidak etis ya. Gak bisa kamu bandingkan Bika Ambon yang satu masih suhu ruangan, masih lembut, dan dibandingkan dengan Bika Ambon yang baru keluar dari kulkas. Bahkan sampai dibilang kayak sabun. Men. Aku jadi penasaran. Memang ada resep Bika Ambon yang ketika dimasukkan ke dalam kulkas masih tetap lembut. Waduh. Kalau memang kamu punya, please, aku mau belajar sama kamu. Dan kita tanya aja langsung sama ahlinya. Beliau adalah ahli membuat kue, terutama kue-kue Indonesia. Dan Guys, jadi sambil sedikit menanggapi ya, kok bisa-bisanya ada orang bilang saya dibayar untuk mereview jelek produknya.
Mohon maaf banget. Saya brand besar aja nggak bisa bayar loh Bu kalau suruh bohong. Dan kalau emang mau dibayar, masa mami toko gue kasih tahu ada rambutnya? Udah terima aja deh. Jangan fitnah sana sini mulu, tuh Shelly udah kasihan difitnah mulu. Malu-maluin, udah just say sorry, beres. Tuh mami toko cuman ada sehelai rambut aja, minta maafnya sampai begitu. Duh, pusing deh Ci ngeliatnya. Coba research lagi orangnya siapa. Nggak semua orang tuh hidup bisa dibayar pakai uang, Ci, reviewnya. Kenalan dulu, Ci. Hai Cimehong, salam kenal, aku Tashi. Tak kenal maka tak sayang ya Ci. Ini aku bikin video ini cuman sekali aja, maksudnya biar untuk clarify semuanya. Pertama, aku sebenarnya dari kemarin tuh nunggu banget permintaan maaf dari Peak Baking House karena aku beli BK Ambon yang ada binatangnya, tapi ternyata Cici malah nyerang personal aku, ngebahas masalah-masalah yang nggak relevan dan malah memutarbalikan masalah ke Bika Ambonnya aku kulkasin. Oke, aku secara personally minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan membuat Bika Ambonnya jadi terlihat keras, tapi just for information, Bika Ambonnya itu udah aku diemin di suhu ruangan selama 4 jam dan Bika Ambon yang aku compare sama punya Cimehong itu juga sudah aku masukin kulkas, tapi punya dia tetap empuk gitu ya. Tapi tetap aku secara honest dari hati minta maaf kalau memang seharusnya nggak dikulkasin dan aku nggak ada niat menjatuhkan, tapi tetap loh aku tetap tungguin sebenarnya dari Peak Baking House pertanggungjawabannya. Oke ya, semoga bisa clarified everything. Dan Bika Ambonnya dua-duanya aku kulkasin, dua-duanya aku tunggu di suhu ruang. Jadi sukses terus Cimeh. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan sederet riwayat ulasan Tashi yang dianggap kontroversial kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik, termasuk saat dirinya menyebut wangi cushion dari brand Sela Sokia mirip dengan brand Dior, hingga menganggap bumbu mie goreng Aceh seperti bau saus kalajengking. Finally, cushion yang kutunggu-tunggu lama banget ngantri untuk dapetin ini dari Sela Sokia. Aku sekalian mau review ya. Ini yang pakai ini tuh pada jadi glowing dan bener coverage banget, dan dia katanya nih walaupun oil control dia ada pelembabnya gitu. Jadi kayak ada niacinamide dan ingredientsnya bagus buat ngelembabin kulit. Ini kan aku mumpung lagi ada jerawat sama cakaran, kita lihat coveragenya ya. Tuh, ini harganya terjangkau loh guys. Tapi orang-orang pada jatuh cinta karena bener-bener glowing, wanginya enak lagi guys, kayak wangi-wangi cushion mahal gitu, kayak wangi-wangi cushionnya Dior gitu. Oke. Guys, ini dia before afternya, lihat nggak? Ini setelah pakai cushion, ini yang belum. Lihat seglowing apa nggak sih? Ini aku nggak pakai highlighter guys, ini bener-bener cuman pakai cushionnya Sela Sokia ini. Gila nggak sih? Aku kira dia bohong, tau gak? Aku ngeliat story orang yang pakai ini kayak nggak mungkin, tuh udah pasti pakai highlighter. Ternyata enggak, ini aku pure pakai ini doang aja udah seglowing ini. Kayak bikin kulit kita kelihatan sehat banget, kayak orang pakai perawatan mahal loh nggak sih? Gila. Ini adalah yang mie goreng Aceh. Oh ya, baunya beda ya. Tau gak sih lo sambal yang dijual di mie ayam yang agak bau kalajengking itu tuh gak? Ada namanya sambal kalajengking, kayak waktu itu pernah digosipin di saus itunya dikasih kecoa gitu yang suka dia ada di abang-abang mie ayam. Rasanya kayak gitu lagi menurut gue. Maaf banget, ada aroma tomat busuk. Bener-bener ke situ sih arahnya. Enggak sih yang ini menurut gue. Rasanya bener-bener kayak itu guys, kayak kalian makan mie terus dikasih saus rasa itu, terus ada tomatnya, terus tomatnya tapi bukan tomat yang seger kayak bau tomat. Ini failed setelah semua keindahan yang gue makan. Kalau buat aku ya yang mie goreng Aceh enggak. Sebagai respons atas berbagai tudingan, Tashi Atasya pun langsung memberikan klarifikasi di akun media sosial Instagramnya. Dalam sebuah unggahan, ia menuliskan bahwa dirinya justru sangat mendukung pelaku UMKM. Bahkan
bahkan mempromosikan usaha mereka tanpa dibayar alias gratis. Namun menyadari dampak emosional dari kegaduhan yang terjadi serta diterta tudingan yang diarahkan kepadanya, Tasyi memutuskan untuk istirahat sejenak dari sosial media. Tak lupa ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung oleh perkataannya. Tak hanya membantah semua tuduhan, Tasyi bahkan mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Ia melaporkan 2 akun TikTok atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya. Menurut unggahan 2 akun tersebut, penyebab bangkrutnya salah satu UKM diklaim karena Tasyi menyebut produk tersebut memiliki kekurangan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Merasa dirugikan, Tasyi dengan sigap membuat laporan untuk memberikan efek jera kepada para pihak yang dianggapnya sudah sangat berlebihan. Lu tahu nggak salah satu korbannya siapa? Salah satu korbannya dia, temen gue di Pasar Santa. Ya, tetangga gue jualan pisang cuy di Pasar Santa. Gue tuh dari tahun lalu emang udah gak nongkrong di pasar karena gue udah masuk kantor full time, makanya gue baru tahu sekarang. Anjing. Dan itu yang makan juga bukan, lu tahu Sultan Andara juga makan itu, udah pernah nyobain. Temen TikTok gue juga sering beli gitu. Makanya pas gue datang ke Pasar Santa gue lihat dia nggak ada, gue kayak kemana gitu, apa pindah ke tempat lain yang lebih besar atau apa. Ternyata di review, kacau sih. Gue tetangga gue ya, sumpah lu sabar ya cuy. Asli bener-bener gue juga baru tahu, gue baru diinfoin. Nih, ya. Lu lihat ya. Ini baru hari ini. Kak, kamu buka lagi deh di pasar, beneran. Buka lagi deh sekarang, serius. Aku kangen pengen makan. Buka lagi ya. Kami Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ya, yang dilaporkan oleh saudari LAT. Saudari LAT selaku pelapor dan juga sebagai korban. Ya. Siapa yang dilaporkan? Terlapornya adalah sebuah akun TikTok dan akun media lainnya ya dengan nama S titik ya, kami sebutkan inisial, dan juga akun namanya B titik.
Inisialnya itu ya. Jadi peristiwa yang dilaporkan oleh saudari LAT adalah sebagai berikut rekan-rekan ya. Pelapor juga selaku korban menerangkan bahwa tanggal 6 Maret 2025 diketahui ada sebuah akun TikTok dan akun media lainnya bernama S dan B itu mengunggah konten yang bertuliskan bahwa korban melakukan black campaign terhadap UMKM yang menyebabkan UMKM bangkrut hanya karena korban menyatakan bahwa produk tersebut memiliki kekurangan tanpa ada faktor lain. Padahal korban hanya membuat ulasan jujur dan tidak menerima bayaran dari pihak manapun untuk menjatuhkan bisnis tersebut. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selain Tashi, dunia reviewer media sosial juga dihebohkan oleh polemik yang menyeret William Anderson alias Kode Blue. Pembuat konten video makanan atau food vlogger itu dilaporkan oleh manajemen sebuah toko roti dituding melakukan pemerasan senilai 350 juta rupiah bermodus ulasan makanan. Kode Blue yang memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan mengklaim kedatangannya untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, menepis tudingan adanya skandal pemerasan dan hanya penawaran kerjasama bersama pihak manajemen toko roti itu. Yang ini namanya Baker's Club, tapi begitu masuk lihat binatang-binatang kecil ini loh. Kayak mana? Masuknya juga baru para staffnya kurang proaktif. Orang masuk tidak disapa, nggak ditawarin apa-apa. Gue udah berdiri sini lebih dari 5 menit nggak ditawarin apa-apa juga. Lebih proaktif tukang parkirnya daripada staff yang jualan di depan. Kayak mana? Oke, pertama sandwich. Oke lah ini. Proper sandwich. Pasta salmon pappardelle. Pastanya terlalu tebal. Seasoningnya kurang rata. Tapi good ingredients dan good product. Yang ini barramundi, the best meal adalah barramundi. Ada capers, burn capersnya enak nih, burn capersnya nih. Pakai lime juga, zucchini, floury, croissant, flaky, nice. Kita coba belah tengahnya. Dalamnya kayak apa? Sarang tawon, beehive, nice croissant. Proper lah ini, gua acungin jempol. Pangosyok, mantap. Coklatnya juga proper. The creme brulee pastry-nya juga enak. Ini flangnya enak. Cinnamonnya juga mantap. Spill lah ya. Proaktif dikit. Ini lebih ke interview, mencari kebenaran. Jadi tadi gue di interview, ditanyai kronologisnya dari awal sampai akhir. Lalu gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Tadi membawa apa kok? Buktikah atau apa? Karena kan Ya, memang yang ramai itu kan dugaan pemerasannya kok. Ya, dugaan pemerasan bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Dan penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawarannya sendiri itu simple sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Itu aja. Dan itu yang diduga adanya pemerasan. Itu yang diduga gue melakukan pemerasan. Setelah kejadian ini, setelah kejadian tahun 2024 ini, gue merasa memang kinerja gue harus gue perbaiki.
banyak yang salah. Karena ada beberapa hal yang harusnya jangan menimbulkan huru hara. Karena kalau udah menimbulkan huru hara itu kan sudah tidak baik. Buntut dari kasus tersebut, Kode Blue pun mendapat sorotan tajam dari publik, khususnya para pengusaha kuliner hingga UMKM. Ia bahkan sampai diboikot dan tidak diperbolehkan masuk, apalagi mereview menu-menu yang ada di restoran tersebut. Kode Blue pun mengaku cukup sedih dengan reaksi yang ia terima. Jika memang harga yang ia berikan terlalu mahal, bisa ditolak secara baik-baik. Oleh karena itu, Kode Blue menegaskan tidak merasa memeras maupun mengancam siapapun dalam kasus yang kini dihadapinya. Bully satu Indonesia, gue kan tiap tahun dibully guys. Ya udahlah ya, terima aja. Mungkin kita banyak yang salah gitu. Kita perbaiki aja. Pusing ya, pusing dan sedih gitu ya. Maksudnya kalau misalkan gue menghargai diri gue sekian, harusnya ya kalau lo nggak suka ya nggak apa-apa, tolak aja. Ini nggak worth it nih, kemahalan. Karena menurut gue memberikan value yang segitu. Jadi kalau misalkan gue memberikan value segitu, ya bukannya gue meras ya, gue tidak mengancam siapa-siapa. Dan gue sebagai orang yang diduga melakukan kejahatan ya harus bertanggung jawab. Jadi gue tanggung jawab. Bahkan sebelum datang kan gue udah minta maaf juga. Datang kali ini juga sebenarnya poinnya bukan untuk itu. Poinnya adalah oke, lo udah minta maaf, tapi lo tetap harus diproses ya secara hukum. Karena lo adalah bagian dari negara Indonesia. Rakyat Indonesia, kalau misalnya lo salah ya lo harus diproses secara hukum. Tapi ya gue nggak merasa gue benar sih. Kalau misalkan gue benar, mungkin nggak banyak orang yang merasa nggak suka sama gue ya. Berarti ada sesuatu yang gue salah.